Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, di mana saja Anda berada, syukur alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita sebelumnya. Telah sama-sama maklum bahwa rezeki adalah merupakan kebutuhan makhluk hidup, khususnya manusia. Karena dengan rezeki kita dapat menjaga keberlangsungan hidup kita di alam dunia. Pada video tayangan sebelumnya sudah sama-sama kita bahas ada 4 hal bagian rezeki yang harus kita pahami berdasarkan pendapat Imam Al-Ghazali. Dengan kita memahami bagian rezeki yang 4 ini, insya Allah kita akan selamat di dunia sampai akhirat nanti. Pada video sebelumnya sudah kita bahas 2 poin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas poin yang ketiga. Yang ketiga, rizqun mamlukun. Rezeki yang sudah dimiliki. Rezeki yang sudah dimiliki oleh manusia adalah bagian-bagian rezeki yang sudah dimanfaatkan. Baik manfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk keluarganya, maupun bermanfaat untuk kehidupan orang lain. Kalau rezeki dalam bentuk material, rezeki bukan dalam bentuk material, sebelum dimanfaatkan baik untuk dirinya, keluarganya, sampai untuk kehidupan orang lain, maka rezeki tersebut belum menjadi rezeki yang mamluk, rezeki yang menjadi hak milik. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa anfiqu mimma razaqnakum ay mallaknakum." Dan infakkanlah, belanjakanlah dari apa-apa yang telah kami rizkikan kepadamu. Ay mallaknakum artinya rezeki yang sudah diinfakkan di jalan Allah, maka itu rezeki yang sudah menjadi hak milik. Saudara jangan dulu bangga pada saat saudara memiliki uang yang banyak tersimpan di dalam rekening bank misalnya. Saudara jangan dulu bangga pada saat memiliki harta benda yang mewah-mewah. Saudara jangan dulu bangga
pada saat saudara diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala memiliki jasmani yang sehat dan lain sebagainya. Selama apa yang diberikan Allah, baik uang misalnya, harta benda yang lain misalnya, sampai kesehatan yang ada dalam diri kita, belum dimanfaatkan untuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini belum menjadi rezeki yang mamluk. Satu contoh misalnya, ada anak sekolah pagi-pagi berangkat menuju sekolah dengan naik angkot. Sebelum berangkat dititipkan uang sama ibunya, katakan 10.000 rupiah. Ketika naik angkot, pergi dia harus bayar 2.000 misalnya. Pulang sekolah, naik angkot, dia bayar dengan uang yang sama. Maka sisa uang 6.000, apakah ini menjadi hak miliknya? Belum tentu. Pada saat dia makan jajanan di sekolah dengan nilai uang misalkan 4.000 rupiah, apakah itu rezeki yang jadi hak miliknya? Belum tentu. Kalau memang rezeki dalam bentuk jajanan yang anak sekolah beli di kantin misalkan, masuk ke dalam perut, tidak menyebabkan dia makin bersemangat dalam belajarnya, justru malah menjadi malas, maka kemalasan ini menjadi bencana. Kemalasan ini menjadi petaka buat dia. Maka rezeki yang betul-betul hak milik kita, rezeki yang kita belanjakan di jalan Allah dengan niat beribadah kepada Allah dengan niat yang baik. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah. Bagian yang keempat, rizqun maw'udun. Rezeki yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Allah siap memberikan rezeki kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki pada saat hamba-hamba tersebut mau melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, yang dalam konsep agama kita disebut dengan takwa. Jikalau kita ingin mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, tidak bersusah payah kita dalam mencarinya, mendapatkannya, maka bagian yang keempat, rezeki yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang-orang yang bertakwa kepadanya. Dalam surah At-Tolak ayat 2 sampai 3 Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka niscaya Allah akan berikan jalan keluar untuknya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah siap memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Situasi dan kondisi seperti saat ini, di mana kita sulit mencari pekerjaan, di mana kita susah membuka usaha, persaingan semakin ketat, modal semakin menipis, keuntungan usaha jauh dari harapan dan keinginan, maka jangan lupa ada satu rezeki yang statusnya dalam janji Allah Subhanahu wa taala dengan syarat bertakwa kepadanya.
Dengan begini Allah akan berikan kita rezeki tanpa susah payah dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Ironisnya, akhir-akhir ini banyak orang yang sering mengeluh. Padahal dia ahli ibadah. Malam dia bersujud kepada Allah. Siang dia berpuasa. Salat 5 waktu tidak berhenti. Rutin dikerjakan. Salat sunnah banyak yang sudah dia lakukan. Tapi seringkali mengeluh dengan situasi dan kondisi sulit yang sedang dihadapi. Padahal ketika dia meyakini apa yang sudah disampaikan Allah Subhanahu wa taala tadi, tentunya dia menjadi orang yang tetap optimis bahwa ketika dia sudah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dia bertakwa kepadanya, tawakal sebagai bentuk usaha yang sedang dia jalani, fa insyaallah Allah akan cukupi segala macam kehidupannya. Ada satu kisah yang menarik. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sahabat Anas bin Malik berjalan-jalan di sebuah kebun. Tiba-tiba Nabi dan sahabat Anas mendengar ada suara burung berkicau. Berhentilah Nabi bersama dengan Anas memperhatikan burung tersebut. Kemudian Nabi bertanya kepada Anas, "Wahai Anas, tahukah kamu apa yang sedang dikatakan burung itu?" Anas menjawab, "Hanya Allah dan Rasul-Nya yang faham tentang apa yang dikatakan burung itu." Nabi pun mengatakan, "Anas, burung tersebut sedang berkata, Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi la yansa man zakarahu." Segala puji bagi Allah, Tuhan yang tidak pernah melupakan siapa saja yang mau mengingatnya. Padahal ini burung buta. Dia tidak mencari makan karena tidak punya pandangan. Burung ini enggak cuman buta, tapi burung ini cacat. Tiba-tiba setelah dia berkicau, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia sedang lapar, membutuhkan rezeki, datanglah burung yang lain sambil membawa makanan. Saudaraku-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 4 hal yang merupakan bagian dalam rezeki bisa kita pahami sebaik-baiknya. Maka yang terakhir, ketika 4 bagian rezeki yang sudah kita pahami, kita padukan menjadi satu, kita amalkan dalam kehidupan kita, maka akan lahir sikap tawakal. Mengenai penjelasan tawakal kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.